Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polres Gianyar meringkus puluhan orang yang terlibat dalam kasus kriminal selama operasi Sikat Agung. Dua residivis kembali dijebloskan ke penjara karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ratusan pedagang mempertanyakan nasib mereka jika harus pindah dari Pasar Ubud. Polres Gianyar meringkus puluhan orang yang terlibat dalam kasus kriminal selama operasi Sikat Agung yang berlangsung selama 2 pekan. Ke-26 orang tersangka ini diamankan Resmob Satreskrim Polres Gianyar. 13 orang diantaranya adalah pelaku pencurian sepeda motor, pencurian biasa, pelaku pencurian dengan pemberatan, serta kasus pencurian dengan kekerasan. Polisi juga mengamankan berbagai barang bukti berupa 27 sepeda motor, 4 unit kendaraan roda 4, serta alat kejahatan jenis senjata tajam, ponsel dan pakaian pelaku sebagai barang bukti. Jumlah kasus yang diungkap selama operasi Sikat Agung ini, jumlah kasus total ada 21 kasus, diantaranya adalah kasus curanmor, kita berhasil mengungkap 13 kasus, untuk curat ada 2 kasus, untuk curbis ada 4 kasus, untuk curas ada 1 kasus, dan untuk pengeroyokan ada 1 kasus. Sehingga untuk keseluruhan dalam operasi kali ini Polres Gianyar ada 26 orang tersangka. Curanmor ada 17 orang, curat 2 orang, curas 1 orang, curbis 4 orang, dan pengeroyokan yang saya bilang tadi ada 2 orang. Para tersangka kini berada di sel tahanan Polres Gianyar untuk proses penyidikan lebih lanjut sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baru saja bebas dari penjara, 2 pria ini nekat mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Mereka ditangkap di kawasan desa Kabe-Kabe Tabanan dengan barang bukti sabu-sabu seberat sekitar 1 gram. Kedua tersangka ini kembali menjalani pemeriksaan di kantor Polres Tabanan. Mereka bakal mendekam kembali dalam sel tahanan. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka mengedarkan sabu-sabu dengan sistem tempel. Mereka mengaku terpaksa menjual narkoba kembali karena tidak ada pekerjaan dan butuh uang. Tersangka inisial SA dan BW. Ini 2 residivis, di mana ini kedua-duanya residivis di tahun 2021 dan 2023. Memesan kepada seseorang yang tidak dikenal melalui handphone, kemudian barang ditempatkan di satu tempat, nah di sanalah yang kita ungkapnya. Pemilik sekaligus pengguna, ya semuanya ini, hampir semuanya ini. Honorer, karyawan swasta, ada yang buruh harian juga. Dari berbagai macam profesi dia menyentuhnya, tidak hanya satu profesi tapi dari berbagai macam profesi, ada buruhnya, ada karyawan swastanya, ada honorernya. Selain menangkap 2 orang residivis, polisi juga mengamankan 4 orang pemakai narkoba. Dari tangan ke-4 tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 2 gram lebih. Ke-6 tersangka diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Ditreskrimsus Polda Bali mengungkap kasus pengoplosan gas LPG 3 kg dengan meringkus 1 orang tersangka. Kasus pengoplosan gas LPG ini diduga terkait kelangkaan gas LPG 3 kg yang saat ini tengah diselidiki di Treskrimsus Polda Bali. Polisi mencurigai tersangka karena gerak-geriknya mencurigakan.
Ia kerap bolak-balik mengangkut tabung gas LPG di rumahnya di Jalan Seminari 1, Kuta Utara. Tersangka mengaku mengoplos gas LPG 3 kg sejak tahun 2023. Caranya dengan memindahkan isi 50 tabung gas LPG bersubsidi yang dibeli seharga Rp23.000 ke tabung gas LPG 12 kg, lalu dijual seharga Rp175.000 per tabung. Tersangka mengaku memperoleh keuntungan rata-rata sebesar Rp10 juta per bulan. Ini adalah hasil dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali untuk merespon terhadap isu kelangkaan gas LPG di Bali. Maka responnya adalah kita melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap. Nanti tidak hanya berhenti di sini saja. Jadi Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali akan terus melakukan kegiatan penyelidikan sehingga memastikan bahwasanya gas LPG yang ada di Bali itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang berniat untuk mengambil keuntungan dari margin harga antara subsidi dengan yang non subsidi. Tersangka sulit mengelak karena polisi menemukan puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi 12 kg serta 1 unit mobil pick-up. Tersangka diancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Petani tomat di Karangasem selama beberapa pekan terakhir gundah. Harga tomat semakin anjlok. Harga di tingkat petani saat ini hanya Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilo. Padahal sebelumnya sempat menyentuh Rp15.000 per kilogram. Petani mulai khawatir karena mereka menggantungkan hidup dari salah satu hasil pertanian tersebut. Menurut Nikomang Astiti, petani di Desa Menanga, Kecamatan Rendang, anjloknya harga tomat ini mulai terjadi sejak 1 bulan terakhir. Dan dalam 2 minggu belakangan ini harganya semakin merosot. Meskipun demikian, petani tetap memanen dan menjual tomat mereka dengan harapan bisa kembali modal. Kalau untuk tomat saat ini di tingkat petani berapa, Bu, per kilonya? Mungkin udah Pak, 2.000. 2.000 ya? Iya. Sejak kapan sih turun, Ya. Bu? Dari kapan mulai turun begini, Bu? Pun dari 2 mingguan. 2 mingguan dah turun, Bu ya. Sebelumnya berapa, Bu, di tingkat petani? Sebelumnya 12, 10. 12. Iki terus kenain mudah. Terus Oke. 3.000, 5.000 dulu mulai 7.000. Terus turun makin 2.000 nih. Iya. Oke, Bu. Ini sudah berapa kali panen, Bu? Udah 4 kali Pak. Udah 4 kali panen. Berarti yang anjloknya sekali sekarang, Bu, ini. Nah, 2.000, 1.000, 3.000 anjlok dah. Hingga saat ini, petani belum menemukan jalan keluar untuk mengatasi harga tomat yang kerap anjlok. Terjadi pada setiap musim panen. Namun untuk keluar dari masalah tersebut, petani di desa ini mulai beralih menanam padi. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.